Faedah yang pertama yaitu 1000 bulan sama dengan 83 tahun, yakni orang yang masih hidup sampai 10 akhir Ramadan nanti seolah-olah usianya ditambah 83 tahun. Siapapun dari kita yang masih hidup sampai 10 akhir Ramadan seolah-olah usianya ditambah 83 tahun dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan yang paling besar adalah beriman kepada Allah, beragama Islam. Di samping sholat maghrib, isya, dan subuh, itu amal paling tinggi, paling besar dalam agama kita. Jika ia menjumpai 10 kali, yakni hidup 10 tahun berikutnya, maka usianya ditambahkan kepadanya 1600 tahun. Bagaimana jika usia kita sudah 50 tahun, 60 tahun? Apakah ditulis pahala hanya ketika balik, yakni usia 15 tahun, atau pernah mimpi basah? Apakah ditulis kebaikan hanya ketika balik? Tidak. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innas sabi tuktabu lahu hasanatuhu wa la tuktabu alaihi sayi'atuhu." Anak kecil, kebaikan yang ia lakukan ditulis pahala untuknya, sementara keburukan yang ia lakukan tidak ditulis untuknya. Artinya, maka semenjak kita mumayyiz, usia belum balik dan mengerti ibadah, maka semenjak itu kita mendapatkan pahala setiap amal yang kita lakukan dari kebaikan. Dan ketika menjumpai malam kemuliaan, maka seolah-olah ditambahkan 83 tahun dalam keadaan kita ditulis pahala. Maka dari sini saja kita sudah mengetahui umat Islam lebih utama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang usianya 1000 tahun lebih. Artinya sholat mereka, puasa mereka, ibadah mereka 1000 tahun, dan kesabaran mereka dalam musibah 1000 tahun. Tapi kita lebih utama daripada mereka. Faedah yang kedua, 1000 tahun sama dengan 30.000 malam. Sebagian ulama mengatakan, yakni ibadah apapun pada malam tersebut lebih utama dari 30.000 kali jika dikerjakan pada malam yang lain. Maka sholat pada malam hari itu, maghrib umpamanya, dan awal malam adalah maghrib, tenggelamnya matahari, memanjang sampai terbitnya fajar atau subuh. Maka malam kemuliaan memanjang, durasinya panjang sekali, dari maghrib sampai subuh. Siapa yang beramal pada durasi ini, pada 10 akhir Ramadan, maka setiap amalan pada malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan atau dikerjakan 30.000 tahun pada malam yang lain. Saya tidak mengatakan sama, tapi lebih utama. Maka tilawah Al-Quran 1 juz pada malam tersebut lebih utama dari 30.000 juz pada malam yang lainnya. Sedekah 1000 menurut mereka lebih utama daripada 30 juta sedekah pada malam yang lainnya. Maka 10 malam ini adalah modal utama orang Islam untuk memborong pahala. Hingga Nabi SAW selama 10 malam ini begadang tidak tidur, sementara pada malam yang lainnya tahajud juga tidur. Wa ahya lailah aikullah. Beliau di 10 akhir Ramadan menghidupkan malamnya, yakni malam penuh
yakni begadang dan tidak tidur. Amal terbaik di malam tersebut adalah mengerjakan kewajiban, yaitu sholat maghrib, isya, subuh. Siapa yang sholat 3 ini di suatu malam, dia sudah menghidupkan malamnya dengan kebaikan terbaik. Apalagi jika berjamaah dilipatkan lagi 27 derajat. Karena tidak ada amal yang paling Allah cintai melebihi apa saja yang Allah wajibkan. Bahkan tarawihnya, tilawahnya, zikirnya, sedekahnya, iktikafnya batal jika meninggalkan maghrib, isya atau subuh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus semua amalnya di hari tersebut. Kemudian rawatib diperhatikan, karena rawatib termasuk amal yang utama dari amal-amal sunnah, yakni ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qabla subuh. Termasuk amal yang utama, hingga ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, 12 rawatib ataukah 11 tarawih. Kemudian perhatikan jamaah, karena jamaah sholat lebih utama daripada tarawih. Kenapa? Padahal tarawih apa pahalanya? Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya pahala sholat malam penuh dari awal maghrib sampai isya. Jika ada orang yang sholat sunnah di waktu tersebut, dikatakan dia menghidupkan malam sampai penuh. Apa sebabnya? Karena ulama sepakat tarawih sunnah tidak ada yang mengatakan wajib, kecuali ulama Hanafiyah witir wajib. Tapi mereka tidak sepakat bahwasanya jamaah maghrib, isya, subuh itu sunnah. Sebagian ulama menganggap wajib. Ulama Syafi'iyah terbagi 2. Jamaah sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat yang kedua, pendapat yang Nawawi rahimahullah, yakni sunnah kifayah, fardu kifayah, yang lebih tinggi daripada sunnah. Yakni jika sudah ada sekelompok orang yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Sementara ulama Hanabilah, mereka mengatakan sholat jamaah fardu ain, per orang harus sholat berjamaah. Maka dari sini penyusun kitab Adwaul Bayan tafsir berpendapat bahwasanya orang yang tarawih tapi meninggalkan jamaah zuhur dan jamaah asar telah ditipu. Kemudian hadirin rahimahullah, yang terakhir, pada malam-malam hari ini semestinya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seandainya belum tidur, maka niatkan untuk ibadah, agar tidurnya selama mungkin 3 jam, 4 jam bernilai ibadah. Berkata sahabat Nabi radhiyallahu an, inni la arjullaha fi naumati kama rajautu fi qaumati. Aku mengharapkan kepada Allah pahala pada tidurku sebagaimana mengharapkan pahala pada terjagaku. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, kemampuan untuk mengisi malam-malam hari ini dengan kebaikan, keikhlasan, serta titibah mengikuti Nabi SAW, serta menerima amal-amal soleh kita. Dan selepas Ramadan kita termasuk al-Ghafuriyin, orang-orang yang Allah ampuni, serta orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.